mungkin udah ada yang tahu juga nih, atau pernah melihat karya-karya beliau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Pak Rizky Balki. Halo, selamat siang. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya selamat datang Pak di Comlection 2021 dan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir dan mau sharing sama teman-teman semua nih Pak. Ya, sama-sama. Saya juga senang nih diundang. Belum pernah ngebacot nih ke teman anak-anak muda nih, udah lama. Mudah-mudahan ini ya bisa dipakai lah wejangan-wejangannya. Oke, mungkin Bapak bisa disapa dulu juga nih teman-teman semua sekaligus bisa memperkenalkan diri sedikit dan boleh diceritain dong Pak kesibukan Pak Rizky Balki ini sekarang tuh ngapain aja sih Pak? Oh iya, oke. Ini selamat pagi semua teman-teman. Saya sedikit ngelihat gambar-gambar nih temannya ternyata jumlahnya banyak juga ya, 343 ya. Ini anak-anak, kalau anak-anak ini kayaknya masih muda, soalnya bawahnya ini masih kenceng-kenceng nih. Kalau ini udah agak turun jadi kelihatan beda usianya nih ya. Jadi saya ini sekarang, nama saya Rizky Balki. Saya seorang film director, profesi saya film director. Nanti saya jelasin apa itu film director. Kurang lebih saya masuk itu mulai bekerja itu, saya sebenarnya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Saya tadinya kerja sebagai seorang art director atau creative director di agency, tapi terus keluar dari situ saya langsung masuk ke dunia pertelevisian, itu mulai tahun 2000. Di situ saya banyak bekerja di produksi broadcast untuk film, untuk televisi, untuk buat dokumenter, trivia show, buat comedy show. Lalu tahun 2005 saya mempersiu diri sebagai film director di iklan. Dari 2005 sampai sekarang saya masih sebagai film director di iklan, dapat kehidupan dari sana. Tapi tahun 2017 saya membuka peluang masuk ke layar lebar ya. Situ saya udah 4 film, nanti ini masih mau produksi lagi yang ke-5 dan ke-6. Tapi karena pandemi produksinya baru tahun depan. Kurang lebih 4 film itu saya sama Multivision sama MD Picture ya. Tapi film-filmnya belum film yang saya suka. Masih film-film yang berbau cinta, anak muda ya, seperti kalian-kalian lah target marketnya ini. Jadi nanti banyak bahasa-bahasa romansnya gitu kurang lebih. Nah, tapi kalau nanti yang berikutnya saya masih punya passion untuk masuk dunia crime, film crime. Doain aja ya, nanti bisa terwujud. Oke, kurang lebih gitulah. Seperti itu. Ya semoga bisa terwujud Pak, ditunggu juga nih. Tapi mungkin tadi Pak Rizky juga udah menyampaikan kalau Bapak emang sudah berkecimpung di dunia broadcasting ini udah dari lama banget ya Pak. Mungkin aku juga pengen bacain dulu CV dari Pak Rizky Balki yang berisi riwayat hidup, pengalaman, dan pencapaian beliau. Bintang tamu kita kali ini memiliki nama lengkap Pak Rizky Balki, merupakan lulusan sarjana S1 Desain Komunikasi Visual dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 1995. Pada tahun 2000 sampai dengan 2004, beliau menjadi pemimpin dari komunitas film independen yang menetapkan Festival Film Independen sebagai event nasional selama 4 tahun. Selanjutnya, pada 2008 sampai dengan saat ini, beliau bekerja sebagai freelance film director komersil dan telah bekerja sama dengan berbagai brand internasional maupun nasional yang besar. Selanjutnya, beliau juga menjadi freelance film director dalam film-film dan series yang mungkin teman-teman juga udah pernah lihat dan nonton. Salah satunya yaitu film A, Aku Benci Cinta pada tahun 2017, produksi MV Pictures, film Jis and Anne pada tahun 2020, produksi MVV Pictures, dan yang terbaru di tahun 2021 ini, beliau juga ikut andil dalam produksi web series Mogajiko yang teman-teman bisa saksikan di platform streaming kesayangan kita. Dan di bawah ini nih, teman-teman bisa ngelihat beberapa karya dari Pak Rizky Balki yang mungkin udah pernah kita lihat juga nih di media penyiaran.
Wah, keren banget ya teman-teman pencapaian, karya, dan pengalaman dari Paris Tibalki ini yang memang sudah melalang buana di dunia ini sejak lama. Makanya teman-teman harus perhatiin banget karena ilmu yang akan beliau sampaikan mahal banget nih, karena berangkat dari pengalaman beliau langsung. Aku juga pengen ingetin kalian untuk take note dari materi yang akan disampaikan untuk catatan kalian pribadi juga untuk penugasan connection nanti. Oke, langsung aja nih Pak, tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Rizky Balki dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, makasih banyak. Uh, saya tadi ingin ngucapin juga terima kasih buat teman-teman panitia, undang-undang saya, juga teman-teman mahasiswa UPN pada umumnya, dan juga teman-teman mahasiswa baru yang akan mempursue knowledge, mungkin juga specifically di bidang broadcast dan film. Untuk terima kasih juga untuk memberi kesempatan saya berdongeng sejenak ya tentang profesi saya. Mudah-mudahan cocok. Sementara ini saya kan punya materi. Kira-kira materi PowerPoint-nya apakah bisa langsung di-share atau? Oke, bagus. Oke, jadi saya akan berdongeng kepada adik-adik semua. Ini memakai materi yang sudah disiapkan saya dan kebetulan nanti dioperasikan oleh teman mahasiswa dari teman panitia dari Mas UPN ya. Oke, jadi saya sedikit cerita ini. Ini awalnya introduction saya sebenarnya sudah saya kasih, tapi sebenarnya saya tadi juga mau mengintroduksi sendiri. Nama saya Rizky Balki, tapi ingat ya, nama Rizky Balki ini sebenarnya nama yang disematkan ke saya oleh orang-orang, bukan nama asli saya sebenarnya. Nama asli saya sebenarnya Rizky Dias. Rizky Balki itu sebenarnya dampak dari broadcast. Nanti saya ceritakan kenapa kok bisa jadi Balki ya. Nah, profesi saya seorang film director. Nah, karena saya seorang film director, maka saya akan menjelaskan segala sesuatu based on practical knowledge saya, gitu ya. Jadi perlu dibedakan, saya bukan seorang akademisi, saya adalah seorang praktisi. Seorang praktisi, teori-teorinya mungkin tidak sestandar teori-teorinya para akademisi. Itu beda ya. Kalau akademisi itu teorinya udah punya standar kelas dunia ya. Nah, kalau praktisi itu standarnya standar kemauan dirinya sendiri kadang-kadang ya. Makanya kalau nanti Anda berkecimpung sebagai film director, nanti cobalah lihat ya, antara dunia televisi, dunia dunia film sama dunia iklan, bahasanya beda-beda itu. Karena masing-masing punya caranya untuk ngungkapin istilah-istilahnya. Misalnya saya ambil contoh aja, offline dan online. Itu istilahnya udah berbeda di televisi dan di iklan. Atau istilah grading film. Grading film itu bagi iklan, bagi orang TV, dan bagi itu caranya udah berbeda. Jadi benar-benar kita ini orang praktisi tukang istilahnya ngebacot dengan gayanya sendiri gitu ya. Jadi teori-teorinya juga khas. Tapi nanti saya cuma ngasih teman-teman kalau nanti mau pursue ke dunia akademis ini, benar-benar perhatikanlah teori-teori yang akan diajarkan oleh guru-guru kalian. Karena itu benar-benar penting. Kalau kalian mau jadi film director, teori-teori standar akademis itu penting sekali untuk memahami filosofinya, untuk membantu Anda mempunyai metode berpikir. Karena ini paling utama film director itu yang paling utama adalah ngebacot. Nanti 80% isinya bacot, 20% isinya action. Survival Anda sangat dipertaruhkan dalam hal bacot. Makanya teori paling penting. Jadi itu utama banget untuk di sini. Jadi saya seorang praktisi, anggap aja teorinya sebagai alternatif aja ya. Kalau nanti bisa dipakai, syukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi itu sebagai cara alternatif aja untuk melihat dunia broadcast atau film dengan cara pandang yang lain. Jadi itulah, makanya saya menggambarkan antara akademisi dan praktisi di sini ya. Kenapa itu berbeda. Oke, saya masuk ke screen berikutnya. Oke, ini. Jadi saya ini adalah seorang freelance film director. Ya. Kenapa freelance? Saya sudah 12 tahun freelance, sempat in-house di beberapa perusahaan, tapi sampai sekarang saya masih komit freelance. Sempat diajak untuk bergabung in-house, tapi saya masih komit juga freelance.
Mungkin salah satu halnya adalah yang mungkin saya bisa komit adalah ini dalam kartun ini saya bisa jelaskan kalau di dalam dunia freelance itu tidak ada Thank God It's Friday atau I Hate Monday gitu ya. Karena kita punya Friday-nya sendiri, punya Monday-nya sendiri, Sabtu dan Minggunya sudah bisa kita atur sendiri, itu keenakannya. Jadi Monday-nya kita beda, Friday-nya kita juga beda gitu. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan kedua, kita bisa panik soal job instability kita kapanpun kita mau. Nah, ini kelihatannya negatif, tapi sebenarnya jadi positif. Karena panik nih, kita jadi ketok-ketok ke PH orang, ketemu si orang ini, ketemu sana orang, akhirnya malah buka kans-kans. Termasuk saya akhirnya membuka kans ke layar lebar akhirnya. Jadi dengan panik dengan job instabilitas itu membuat kita bertemu banyak orang, malah kita masuk ke berbagai medan. Kadang-kadang saya bisa ngedirect di hutan, tiba-tiba berikutnya saya ngedirect di sebuah hotel bintang 5 gitu ya. Jadi medannya macam-macam, terennya macam-macam, jadi cukup fun gitu ya. Jadi kenapa itulah saya memilih freelance ya. Nah, positif yang lain adalah coba cut ke screen berikutnya. Positif yang lain ya saya bisa mengolah artistik saya yang selalu tersimpan karena sebagai film director saya banyak ngebacot daripada melakukan action. Jadi di antara job itu ya saya masih bisa mengasah lah kemampuan artistik saya yang terkubur gitu ya. Saya main Photoshop, ya saya main-main ilustrasi, saya upload Instagram. Sayangnya waktu itu saya kehilangan laptop, jadi karya-karya saya waktu itu yang 1000 kehilangan, jadi tinggal ini sisanya gitu ya. Jadi kurang lebih, kalaupun Anda ingin berkarya, tolong disimpan di hard disk dengan baik pesannya. Jadi ini positifnya, terus saya juga sempat membuat kartun, saya juga ingin ngetes nih, kartun saya kira-kira di teman-teman gimana ya. Sempat dicoba, kira-kira nge-lagging nggak di kalian ya. Coba cut ke shot berikut, di waktu luang saya pernah ingin membuat sebuah kartun buat YouTuber waktu itu. YouTubernya ini minta saya buatin kartun. Ya saya kasih aja suatu pilot project. Coba next screen-nya bisa dibuat ke berikutnya. Nah, ini suatu pilot project di antara waktu senggang saya. Ya, saya ingin ngetes coba. Di play dulu, kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah bisa di-play? Susah ya? Wah, ternyata internetnya cukup lambat ya. Ya, bisa kira? Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh. Ya udah kita lanjut aja. Jadi ini anggap aja waktu luang. Kalau misalnya nanti mau tahu gimana karya ini kartun-kartun ngaco ini, itu bisa juga lihat di Instagram saya. Ketik aja Rizky Balki, nanti ada beberapa contoh-contoh kartun yang saya buat ya. Itu adalah kerjaan-kerjaan lagi di waktu senggang gitu ya. Di waktu senggang itu banyak sekali, terus saya disitulah mulai banyak berkreasi, dan salah satunya saya buat kartun-kartun kayak gini. Oke, ini positifnya, tapi sayangnya dunia freelance juga banyak sekali negatifnya ya. Nah, apa itu negatifnya? Karena begitu banyak negatifnya, maka coba cut ke screen berikutnya. Sebaiknya kalau Anda nanti mau pursue menjadi seorang film director ya di freelance, tentu negatifnya banyak sekali selain positifnya. Tapi menurut saya, coba cut ke berikutnya teman-teman, screen berikutnya. Bisa screen berikutnya. Jadi ini negatifnya, saya pikir lebih baik tidak usah dipikirin, dibawa tidur saja ya. Jadi kalau nanti stresnya makin keluar lagi, saya rasa dibawa banyak aja banyak ibadah dan berbuat baik gitu ya. Nanti dengan sendirinya akan ada solusi bagi freelance. Jadi inilah dunia freelance, ada positif dan negatifnya. Alhamdulillah saya sudah 12 tahun masih komit untuk freelance, masih walaupun banyak negatifnya, saya lakukan dengan resep-resep inilah kurang lebih gitu. Ini sekedar gambaran aja. Cut ke shot berikutnya yuk. Saya pakai istilahnya pakai cut ya, karena memang dunia saya banyak ngomong cut gitu. Oke,
freelance tadi udah saya jelaskan, lalu sekarang kita ngomong soal film director. Jadi teman-teman ya, istilah film director saya lebih suka pakai bahasa Inggris, bukannya saya ke barat-baratan. Tapi saya kasih tahu suatu situasi, memang nasionalisme di dunia film ini kadang-kadang mulai mulai tinggi ya. Sampai-sampai sekarang kru sudah memakai bahasa Indonesia dan mulai kayak nyinggung saya, udahlah Mas, kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Sampai kalau kita ngomong kamera roll gitu, nanti ada orang yang ngomong putar kamera gitu ya, and action dan gaya gitu ya, dan roll sound dan putar audio, putar suara gitu. Nah, itu bagus, nasionalisme ini sih bagus, saya senang gitu ya, teman-teman kru pada nasionalismenya tinggi-tinggi gitu ya. Tapi sayangnya setiap orang ngomong gaya gitu, pada bingung mau ngapain. Justru pakai kata action, wah langsung dia bergerak, langsung sigap. Jadi ada saatnya kita boleh bernasionalisme, itu memang penting ya. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu ya nggak apa-apa lah, stick aja bahasa Inggris dulu ya. Jadi ini supaya mempercepat produksi, ongkos juga nggak kebuang-buang gitu ya, karena orang dibuat bingung gitu. Nah demikian juga bagi saya kalau kita mau mengartikan film director dengan kata sutradara, itu juga bukan menghasilkan suatu arti yang baik malah gitu ya. Jadi malah memperumit masalah ini. Coba lihat sutradara, coba kalau kita cut ke slide berikutnya ya. Bagi saya ini mempunyai arti yang justru malah berbeda gitu ya. Coba cut ke berikutnya. Next screen. Sutradara itu bagi saya tuh seperti darah yang memakai sutra gitu ya. Jadi ini suatu pemahaman yang salah menurut saya. Kita mau berbahasa Indonesia artinya malah ke sini gitu ya. Ini jadi makin ngaco. Semakin ke sini coba lihat next screen. Kata sutradara juga tidak mempernyelesaikan masalah ya, tapi malah mencongkan masalah. Sutra buat darah ini jadinya. Nah, jadi saya nggak pernah mau lagi menjelaskan film director memakai kata sutradara. Jadi ya kita boleh nasionalisme, tapi saya sih lebih baik menjelaskannya memakai bahasa Inggris saja, karena itu paling gampang. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa kita ke barat-baratan dalam hal pendidikan, ngomong kita campur-campur English nggak apa-apa, yang penting lancar aja lah kerjaan, koordinasi lancar, cepat dibayar. Kalau kalian mau berpendidikan idealis, nasionalis, tapi nggak kebayar kan percuma juga gitu ya. Jadi hidup yang penting kan untuk dibayar gitu ya, terus kita bisa go on dan move on. Oke, jadi bagi saya cut ke slide berikut, next screen. Kalimatnya cut nggak tahu nih adik. Jadi saya pakai next screen ya. Jadi stick to English word ya. Jadi nggak masalah kita ke barat-baratan gini ya. Jadi film director esensialnya gampang, yaitu pengarah film. Ya, pengarah film ini seperti business director, pengarah bisnis. Wah, event director, pengarah acara. Jadi film director itu pengarah film. Nah, tentu akan banyak pertanyaan. Pengarah film itu apa? Coba next screen coba. Apa itu mengarah film? Mengarah apa? Ya, bagaimana kerjanya? Jadi kita boleh aja, wah pengarah film, tapi apa yang dirahkan? Apa yang membuat seorang director itu diperhitungkan gitu ya? Nah, coba kita lihat next screen lagi. Jadi saya udah, wah ini pembicaraan ini udah ada kira-kira, saya diminta bicara sini 2 bulan yang lalu, tapi saya mulai bekerja kira-kira 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu lalu saya cari-cari apa itu makna film director gitu, banyak, tapi saya nggak puas gitu, nggak sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Buku-buku literatur, akhirnya nemu literatur kuno gitu di bawah sebuah kolong gedung tua gitu, saya menemukan suatu literatur di PPFN gitu ya. Ini yang menurut saya paling tepat ketimbang nonton YouTube dan sebagainya. Ini saya kasih tahu kenapa tepat. Individu yang bertanggung jawab dalam menyampaikan suatu bentuk informasi dan hiburan berbasis audiovisual menggunakan kemasan visi kreatifnya. Nah, ini yang menurut saya, kalau dari pengalaman saya, ini menurut saya tepat karena apa? Karena ada kalimat kemasan visi kreatifnya. Jadi sebenarnya film director itu adalah orang yang bertanggung jawab membungkus film itu memakai kemasan visi kreatifnya. Itu film director yang saya tahu, sehingga kalau ditanya film director itu mengarah apa, yaitu seorang yang mengarahkan dan mempertanggungjawabkan visi kreatifnya
sebagai komponen utama dari kemasan produk film. Jadi inilah yang menurut film director dalam arti aplikatifnya yang dipertaruhkan dari seorang film director itu bukan namanya, bukan outputnya, tapi visi kreatifnya. Kalau film director tanpa ada visi kreatif, itu sama saja operator, atau kita membuat segala sesuatu seperti dipercetakan, template-nya udah ada, tinggal kita eksekusi sesuai template itu. Jadi nanti kalau kalian mau menjadi film director, pastikan kalian udah punya visi, punya kreativitas yang bisa Anda jual untuk mengemas segala sesuatu, apapun bentuknya, ya. Jadi ini yang menurut saya paling cocok terminologinya, berbasis pengalaman saya, gitu aja sih. Jadi film director itu adalah it's about visi kreatifnya. Coba next screen, next screen berikut. Oke. Jadi soul dan trademark film director adalah visi kreatifnya. Visi itu menawarkan pandangan jauh ke depan. Artinya kalau director itu ditanya, dia udah tahu itu, 10 langkah ke depan saya mau membuat apa. Makanya orang-orang film director disebutnya sok jago kadang-kadang ya. Karena merasa dirinya udah yakin bisa membuat sesuatu yang bagus gitu. Walaupun outputnya ternyata jelek juga gitu kadang-kadang ya. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa outputnya kadang-kadang nggak sesuai dengan sok jagonya gitu di awal. Bacot. Jadi pas kelihatan hasilnya ngek gitu ya. Jadi dia menawarkan pandangan jauh ke depan, kreatif, dia memberikan sesuatu yang unik, beda dan baru. Jadi dia punya gimmick yang luar biasa gitu. Jadi sekali lagi film director yang sukses, visi kreatifnya akan selalu dinanti dan ditunggu masyarakat ya. Nah, jadi istilah visi kreatif ini istilah yang ada di perfilman. Maka disebutnya director visioner kalau di perfilman itu ya. Ini seorang director visioner. Tapi kalau di periklanan namanya beda lagi tuh. Visi kreatif tuh kita sebutnya director treatment. Nanti kalau Anda mempersiu sebagai seorang film director di iklan, coba yang ditanya bukan bagaimana visi kreatif Anda, what is your creative vision? Nggak ada itu pertanyaan itu. Nanti pertanyaannya langsung to the point, bagaimana director treatment-mu? Director treatment ya itu creative vision Anda gitu ya. Jadi kurang lebih itu soul trademark. Coba, jadi gini, saya mau sedikit kalau yang suka nonton film, coba next screen, bisa next screen. Kalau yang suka nonton film, maaf ya, ini film-film yang saya suka. Mungkin teman-teman nggak beda sama saya ya. Ini sutradara yang populer dengan visi kreatifnya yang berbeda-beda. Jadi kalau saya nonton filmnya Quentin, itu nggak akan seperti sama film akan yang dibuat oleh Oliver Stone, oleh Martin Scorsese, oleh Gary Nugroho. Jadi masing-masing ini sudah mempunyai apa istilahnya tanda tangannya. Jadi visi kreatif itu adalah tanda tangannya, signature-nya. Jadi seperti seorang pelukis gitu ya, kalau pelukis kanvasnya adalah kertas gitu ya, tapi kalau director kanvasnya adalah waktu ya. Jadi memberikan tanda tangan, signature-nya, visi kreatifnya di kanvas waktu, kurang lebih gini. Jadi ini beberapa film director yang saya suka, yang saya lihat visionernya kuat gitu ya, dan masing-masing kalau sudah saya ingin nonton karena saya tahu visi kreatifnya, saya tahu tanda tangannya kurang lebih seperti apa. Jadi kurang lebih gitu dalam pemahaman saya film director itu apa. Coba kita next screen. Nah, jadi gini teman-teman ya. Bagaimana bisa mempunyai director treatment yang berkualitas. Kalau Anda punya director treatment yang berkualitas atau creative vision yang berkualitas, wah, udah yakin lakulah. Orang klien pasti ngantri nunggu kalian. Itu wah, satu job itu bisa dapat kalian MM-an kalau udah berkualitas. Ini hayalannya dulu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas director treatment ya. Yang pertama adalah talenta. Talenta itu apa? Oke, talenta itu adalah sesuatu yang memang sudah punya diri sendiri. Saya waktu itu sekolah di seni rupa dan desain, kita satu kelas itu ada sekitar 15-20 orang. Dari 15-20 orang itu, pasti ada mahasiswa yang unggul. 2-3, wah saya udah ngedesain kayak apapun kerennya, pas ngelihat mereka, wih, lebih cakep dari gua nih. Wah, lebih
kayaknya lebih matang gitu. Jadi selalu dibuat down oleh 1-2 orang ini. Nah itu sebenarnya itu yang menurut saya adalah talenta. Dan orang-orang yang di kelas yang unggul ini itu kadang-kadang jalan tol untuk menjadi seorang kreatif director di periklanan atau menjadi seorang apapun yang mereka cita-citai ya. Karena talentanya sudah kuat di dalam diri. Nah, tapi no worries, itu kadang-kadang adalah berkah Tuhan kalau talenta. Tapi ada juga hal yang lain, reference ya. Jadi teman-teman kalau talenta nggak punya, ini juga bisa membuat kualitas fisik kreatif seorang director menjadi bagus, yaitu reference. Sering memperhatikan referensi-referensi karya-karya yang baik. Referensi ini selalu di breakdown, selalu dipelajari dan selalu dilihat gitu ya. Jadi ini juga akan membuat seseorang itu dalam membuat kreatif director treatment-nya menjadi berkualitas. Referensi paling utama, belajarlah dari orang yang berhasil. Lihatlah karya dari orang yang berhasil, itu juga akan memperkuat. Dan yang ketiga dari seseorang itu adalah experience. Ya, jam terbang itu penting banget. Ya, juga kalau kita nggak punya talent, kadang-kadang nggak punya talenta, kadang-kadang referensi juga nggak sempat. Kadang-kadang dengan pengalaman kita ketemu banyak orang pintar. Nah, ketemu banyak orang pintar inilah yang membuat kita juga menjadi pintar. Ya, akhirnya terdidik juga secara nggak langsung. Kita ada mentor. Jadi experience itu menghasilkan mentor dan mentor itu menghasilkan kemampuan seorang director menghasilkan karya. Nah ini dari diri ya. Terus yang faktor eksternal adalah teamwork. Jadi Peter Jackson pernah cerita di Lord of the Ring bagaimana filmnya itu bisa dapat Oscar gitu ya. Bagaimana dia bisa membuat film berkualitas. Dia bilang satu hal yang paling utama. Saya punya pandangan, saya punya visi, tapi film ini berhasil adalah karena orang jenius di sekitar saya. Nah itu yang paling penting juga nih. Jadi kejeniusan yang ada di sekitarnya itu juga paling penting. Jadi kalau kamu nggak punya talenta, nggak punya reference, nggak punya experience, tapi kamu punya tim yang bagus, jenius, nama Anda bisa terangkat. Itu saya pernah mengenal beberapa director yang ternyata kalau saya lihat visi-visinya biasa aja, tapi jenius di sekitarnya lah yang mengangkat. Kadang-kadang teamwork-nya ini ada director yang cantik banget gitu ya, tapi karena teamwork-nya jatuh cinta kepada director cantik ini, langsung dibantu dan langsunglah dia menjadi seorang director yang lumayan jenius akhirnya. Kesannya penampilannya jenius gitu. Dan yang ketiga adalah budget dan luck. At the end semua karya ujung-ujungnya adalah budget dan luck. Jadi kalau nggak ada budget percuma. Kalau kita punya talenta bagus, referensi bagus, teamwork yang bagus, budgetnya nggak ada ya percuma. Jadi ya itulah kombinasi-kombinasi fisik kreatif itu bisa menjadi suatu berkualitas. Nah fisik kreatif ini itu yang untuk kualitas, lalu kita bicara fisik kreatif cakupannya apa aja. Itu banyak hal ya, tapi it's all aspect of storytelling. Itu script writing, dialogue, art, wardrobe, musik, bla bla bla, kamera, lighting, editing, semua hal itu adalah wilayah treatment director. Dan disinilah kecakapan Anda untuk membreakdown-nya. Jadi ini semua adalah part dari storytelling. Nanti storytelling itu sesuatu yang menurut saya mau nggak mau harus kalian lakukan. Kalian sebagai manusia sebagai manusia adalah mau nggak mau ada seorang storyteller fitrahnya ya. Atau kalian butuh storytelling. Jadi ini udah terpendam sebagai fitrah kalian. Coba next screen. Oke, nah ini ya. Jadi kalian sudah punya director treatment yang bagus ya, apakah karena talenta Anda, apakah karena referensi Anda, apakah teamwork Anda bagus, tapi tantangannya sebenarnya pada dunia realitas. Kalian jago, keren, masuk dunia realitas, tengeng gitu ya, tiba-tiba visi kreatif Anda ini mengalami tantangan banyak, tekanan banyak. Kalau kita lihat nih, kalau di film televisi, tantangan paling utama adalah budget ya. Investor ini ngerasa udah yakin dengan budget sekian menghasilkan sesuatu yang hebat gitu, padahal nggak bisa. Makanya dengan budget yang ada, director berusaha mensiasati dengan timnya, keluarlah suatu istilahnya drama, suatu perkelahian antara tim dan director karena budgetnya kecil gitu ya. Tiba-tiba director pura-pura nggak tahu, tim pura-pura nggak tahu. Udah saya pokoknya bagus, budget mah gimana nanti. Dilempar ke produser nangis, bisik-bisik ke director, ayolah
tolong rubahlah konsep treatmentmu, ini nggak cukup duitnya. Nggak, saya nggak mau tahu, I'm a film director, ini harus bagus. Bisik-bisik ke produser, ke budget, ke investor. Kalau untung-untungnya kalau investor ngerasa, wah ini kayaknya direkturnya ini punya visi yang kuat, oke lah saya naikin. Tapi ada juga yang ragu, nggak mau naikin, akhirnya dia bisik-bisik lagi kembali ke direkturnya. Ya mau nggak mau direktur di sini nangis gitu ya. Ya tapi apa, gitulah, itulah realitanya. Nah ini nggak idealnya. Kalau idealnya ya budgetnya ngikutin, timnya ngikutin, produksinya lancar. Jadi inilah tantangan visi kreatif di film dan televisi. Nah, film televisi ini masih belum berapa. Ini tantangannya yang paling berat ini justru yang berikut ini nih. Next screen coba. Ini di iklan ini yang paling jahanam sebenarnya ini. Jauh bener. Next screen-nya jauh banget. Wah, lompatnya kejauhan. Coba. Coba. Nah, ini. Yuk, full screen. Nah, ini nih. Ini tantangannya makin ribet lagi nih kalau dunia iklan. Jadi yang menentukan kreatif vision itu ternyata bukan hanya director. Jadi kalau sudah ini masuk ke dunia iklan, klien pun kadang-kadang juga punya vision gitu ya. Agency juga punya vision gitu. Jadi ya sudah sering terjadi perkelahian antara director dan agency dan klien tentang apa yang bagus gitu ya. Kadang-kadang, wah director nih baru saja kayak saya tadi kemarin, wah ini keren nih untuk membuat lucu ada suatu ledakan nuklir gitu ya. Wah agency senang, pakai ledakan nuklir di iklan gitu ya. Tapi masuk klien, wah ledakan nuklir ini baru saja terjadi kasus kekerasan kriminal di Papua, nggak mau, image-nya jelek bagi produk saya. Wah, jadi tiba-tiba bayangan untuk membangun kekerasan di iklan pun jadi buyar. Apa visi director yang tadinya udah senang-senang ya ujuk-ujuk jadi jadi buyar gitu. Kurang lebih ini tantangan visi kreatif untuk diaplikasi di iklan itu emang luar biasa karena ada kepentingan klien, ada kepentingan agensi untuk menang award, dan ada kepentingan director untuk buat showreel. Jadi benar-benar ini susah ya di sini. Tapi semua harus disiasati ya bagaimana kita akhirnya mengambil jalan tengah. At the end, di dalam dunia periklanan, makanya saya sering bilang, nggak bisa semua karya itu menjadi showreel Anda. Kalau Anda produksi 10 iklan, paling bisa jadi showreel cuma 1-2. Kenapa? Karena tantangan mempertahankan visi kreatif Anda, director treatment Anda itu memang sulit sekali gitu ya. Ini sekedar untuk Anda jadi gambaran kalau Anda mau mempersiu film, ingin menjadi seorang film director. Karena film director kesannya sih namanya keren, tapi kalau di iklan itu bisa jadi bumper. Bumper untuk permainan politik antara klien dengan agensi. Kalau karyanya bagus, agensi dapat dapat kebanggaannya. Kalau karyanya jelek, yang dituduh adalah direkturnya. Oh, emang ini gara-gara direktur gitu. Jadi itulah permainan politik gitu ya. Jadi tantangannya cukup kuat untuk mengaplikasikan visi kreatif Anda, director treatment Anda. Itu ya. Coba next screen. Ya, biar nggak ngantuk langsung aja cepat. Jadi to kill a film director is by killing his treatment or creative vision. Ini kata bos saya dulu di Catena Film tahun 2004. Without his director trademark, he would not stand out and eventually no one would see him and hire him. Jadi film director itu dibunuh dengan membunuh treatmentnya atau visi kreatifnya. Dengan ngebunuh, akhirnya dia kehilangan trademark. Tanpa trademark, dia nggak punya sesuatu yang stand out untuk dilihat dan dipekerjakan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya itulah risikonya seorang film director gitu ya. Oke, next screen. Oke, jadi udah cuap-cuap nih soal broadcast film. Mudah-mudahan waktunya masih cukup, ini bentar aja. Jadi broadcast film ini saya langsung aja, based on pengalaman sebagai film director, maka point of view saya melihat broadcast dan film melalui experience saya sebagai film director. Jadi broadcast film itu mau nggak mau adalah mass media. Udah pasti mass media, tapi mass media belum tentu broadcast and film. Kenapa ya? Karena kita bicara kepada mass audience ya. Jadi kalau kita bicara ke mass audience itu penting banget, harus hati-hati. Karena itu nggak beda, itu bahaya sekali kalau sampai
sesuatu yang salah itu malah jadi kontraproduksi terhadap misi komunikasinya. Jadi penting banget, ini berbeda banget seperti ngomong dengan teman, seperti ngomong dengan keluarga. Karena di dalam mass audience ada budaya, di dalam budaya ada norma dan etika. Maka penting sekali untuk berhati-hati berbicara di dunia mass audience. Kalau salah dikit bisa dipenjara, kalau salah dikit bisa membangkrutkan bisnis. Jadi peran film director memimpin broadcasting dan film itu sebenarnya jangan terlalu liar. Kalau terlalu liar, Anda kebobolan, masuk jurang. Jadi media massa itu berbicara tentang penyebaran informasi dalam berbagai macam bentuknya, atau bagaimana informasi dalam berbagai bentuknya ditransmisikan ke dalam suatu budaya. Nah, itu ada kalimat budaya itu. Ini yang parah ini. Kalau ada budaya berarti ada norma. Kalau ada budaya berarti ada etika. Jadi itulah kehati-hatian yang harus kita ambil sebagai seorang film director. Nih, oke. Cut ke shot berikutnya. Ya, jadi fungsi media massa dalam konteks saya, karena saya banyak berkecimpung di dunia hiburan, itulah kehati-hatian yang harus kita ambil, ya. Dan ini juga waktu kita membuat karya untuk mass audience, karena dia punya perannya sebagai hiburan, tapi dia juga punya perannya sebagai trendsetter. Nah, ini nih kadang-kadang karena dia sebagai trendsetter, waktu kita berkarya, tiba-tiba sering ada pesan-pesan. Tolong dong masukkan propagandanya si Anu. Nah, terserah lah propagandanya Cebong, Kadrun atau apa, terserah lah. Tolong dong masukkan pesan-pesan konsumerisme bisnis. Ya, ini nih. Ini pesan-pesannya banyak. Makanya sekarang tuh sering terjadi ya, kalau Anda nggak pinter-pinternya jadi film director, jatuh-jatuhnya gitu tuh buat film sinetron ya. Orang kena pukul cepat gitu ya. Terus pacarnya menolong, terus dia kesakitan, pas kesakitan gitu pacarnya ngeluarin Remason. Langsung daripada jelasin tentang adegan filmnya, dia malah ngejelasin tentang Remasonnya. Nah, ini kalau nggak pinter-pinternya, ya kejebaknya gitu. Jadi film director kalau nggak pinter menyiasati ini dengan pesan-pesan gitu ya, akhirnya malah berdagang daripada bercerita gitu ya. Nah, itu yang paling utama, pinter menyiasati itu. Dan yang ketiga adalah, ini utama juga, kalau Anda membuat suatu konsep hiburan, nanti teman-teman adik-adik kalau nanti mau membuat sebuah karya, penting menjadi suatu agen demokrasi, memperkuat agen demokrasi. Kenapa demokrasi itu? Karena di demokrasi itu ruang-ruang kritik diperlebar. Jadi ruang-ruang pendapat, kebebasan berpendapat diperlebar. Kenapa? Karena Anda yang berkecimpung di dunia broadcast dan film sebenarnya adalah agen demokrasi. Jadi kalau membuat sesuatu, selalu berani untuk mengkritik yang orang-orang yang orang-orang yang selalu dibilang nggak boleh dikritik. Jadi demokrasi itu kita kesannya bebas ya, tapi masih ada antek kritiknya. Saya sering ngalami, ingin buat gini, mengkritik polisi nggak boleh, mengkritik militer nggak boleh, mengkritik ulama nggak boleh. Padahal itu semua ya manusia yang memang harus diseimbangkan ya melalui karya-karya kita. Kita harus berani mengkritik mereka. Jadi ini teman-teman, fungsi media massa ini dalam konteks fungsi media massa ini, kita sebagai film director atau teman-teman yang ingin membuat film ingin menjadi film director dan membuat karya, sebaiknya selain digoda oleh pesan-pesan konsumerisme, pesan-pesan politik, juga penting untuk membuat sebuah karya yang berani mengkritik. Itu penting banget. Jadi inilah supaya kemunafikan itu selalu terkontrol. Karena sekarang masalahnya di kita ini adalah masalah itu. Oke, next screen lah. Nanti takutnya kebanyakan yang jadi kayak di imam masjid nanti. Ya, berikutnya. Ya, oke. Media, oke. Saya mau ngasih tahu dulu bentuk media massa. Media zaman dulu tuh ya, director tuh gampang. Mikirnya itu cuma untuk produksi televisi dan sinema. Nggak ada yang lain, nggak diperumit sama masalah lain. Untuk televisi dan sinema itu ada dua situasi yang berbeda ya. Kalau sinema itu jelas-jelas semua orang sudah didatangkan masuk ke ruangan
dan dikondisikan untuk nonton ya. Jadi nggak ada masalah untuk membuat suatu karya yang sifatnya sinematik, penuh gambar, ada banyak bacot, wah bisik-bisik, itu masih aman karena semua duduk dalam ruangan gelap difokuskan ke layar. Nah, dalam pengalaman saya ini kira-kira tahun 2000 sampai 2005, saya banyak membuat produksi komedi sama dokumenter. Saya waktu itu belum buat sinema. Nah, justru kalau kita membuat untuk televisi jauh lebih sulit. Kadang-kadang saya membuat konsep itu sangat sinema sekali. Wah, keren nih, nggak usah banyak ngomong. Wah, cinematic value-nya luar biasa, gini-gini. Enging-eng, orang televisi nggak mau. Kenapa? Karena sinema sama televisi itu berbeda. Televisi, kalau sinema dikhususkan untuk nonton. Televisi itu kadang menjadi hiasan di ruang keluarga, gitu ya. Karena dia menjadi hiasan, kalau karya kamu berbisik, itu ada masalah. Jadi karya itu harus berteriak kalau di televisi. Makanya kalau kalian melihat sinetron, kenapa banyak yang lebay, ekspresinya, musiknya, ya, terus teriakannya, wah gitu ya. Nah itu sebenarnya by design. By design kenapa? Karena memang difungsikan untuk ditonton di ruangan rumah. Orang di rumah itu, TV mungkin hanya secondary. Yang utama kadang-kadang ngebacot dengan teman, ngebacot dengan adik, anak, papa, mama, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi TV itu harus teriak. Nah ini waktu saya zaman dulu itu, jadi setiap saya buat karya selalu ditoyor gitu, hey teriak, woi teriak. Akhirnya mau nggak mau buatnya kayak sinetron juga gitu ya. Nah ini penting untuk kalian nanti yang nge-pursue di dunia pertelevisian. Kalau kalian memang mau stand out, berteriaklah dengan cara yang lain gitu ya. Oke. Ini zaman dulu kurang lebih gini. Jadi film director ngurusin produksi audiovisual di televisi, ya kurang lebih gitu. Nah, oke, next screen-nya. Nah, saya kasih tahu nih. Ini zaman waktu saya masih remaja gitu ya. Mass media ini, media massa ini dikontrol oleh pemerintah. Ya, maka di situ ada single channel, single information, single entertainment. Akhirnya terjadi apa? Keseragaman knowledge, keseragaman excitement, keseragaman kesukaan. Nama saya Rizky Balki. Balki itu dari mana? Balki itu zaman dulu tuh di tahun 80-90 itu ada namanya Perfect Strangers ya. Perfect Strangers itu ada tokoh namanya Bronson Pinchot. Nah, tokoh itu punya hidung gede. Waktu saya remaja itu saya kurus, nggak segendut sekarang ya, lemak nggak banyak. Yang nonjol adalah hidung. Nah, karena semua orang nonton hal yang sama, ya nonton informasi yang sama, berita yang sama. Waktu saya masuk SMA, tiba-tiba ada yang lihat hidung saya, langsung nuduh mirip dengan Balki. Nah, Balki ini semua orang langsung tahu, nggak usah guru pun tahu. Karena apa? Karena dulu single channel, langsung tahu. Hidung saya mirip dengan Balki mana itu suatu program acara TV setelah Dunia Dalam Berita. Sehingga gampang saya menjadi terkenal melalui nama Balki ini dan semua orang sepakat menjuluki Balki sesuai dengan program TV atau karakter yang ada di program TV ini. Jadi semua langsung tahu. Once nuduh saya Balki, langsung tahu oh ini film apa. Dan saya waktu itu sampai terkenal di satu sekolah. Waktu saya masuk FSRD, saya berniat, saya nggak mau memperkenalkan nama saya pakai Balki lagi. Cukup nama asli saya Rizky Dias. Dilala waktu saya masuk, saya nama Rizky Dias, tiba-tiba dia ngelihat lagi, kok mirip Balki. Semua orang langsung tahu apa itu Balki. Jadi karena universal channel, karena single channel ini, semua orang jadi punya knowledge yang sama. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya mudah terkenal dengan kondisi itu. Nah, next screen. Tapi zaman sekarang itu beda banget. Ini luar biasa. Menurut saya ini zaman sekarang ini adalah zaman yang berbahaya. Berbahaya buat film director. Maaf, saya harus sebut ini kenapa berbahaya. Karena yang namanya audiovisual, itu yang namanya jam dinding aja udah bisa jadi audiovisual. Anda pegang kamera, terus kamera itu karena digital di dalam kameranya aja udah bisa jadi audiovisual. Jadi sajian audiovisual itu ada di mana-mana. Karena ada di mana-mana, dia bisa berupa segitiga, bisa berupa lingkaran, bisa berupa vertikal, bisa berupa sesuatu yang vertikal. Ingat, film kita
saya penganut paham klasik bahwa saya ingin membuat sinema itu selalu horizontal seperti bioskop. Karena kebiasaan kita adalah melihat darat dari kiri ke kanan. Ini suatu yang horizontal. Tapi dengan media masa saat ini berantakan ini. Tiba-tiba ada konsep horizontal. Jadi kalau saya mengkomposisikan itu nggak boleh lagi ngomong horizontal, tapi harus komposisi TikTok. Jadi saya nge-shot tuh 2 kali. Habis saya nge-shot adegan yang komposisi horizontal, saya harus nge-shot komposisi TikTok sekarang. Nah, bahayanya adalah kalau nanti ada format yang berupa segitiga atau lingkaran, makin hancur lagi nih dunia sinema ini sebenarnya. Jadi ini waspada saja. Saya meminta teman-teman untuk setia pada paham lama, yaitu sinema, yaitu horizontal. Komposisi horizontal selalu diutamakan. Kalau sampai ada yang mengajakkan komposisi segitiga, lingkaran, kalau bisa melakukan demonstrasi besar-besaran lah ke jalannya. Itu saya minta. Jadi kurang lebih seperti itu. Produksi audiovisual sekarang ini jauh lebih kompleks, tantangannya jauh lebih kompleks. Oke, next screen-nya. Jadi sekarang itu mass media itu beda sama dulu by government, sekarang adalah private owner. Sehingga kita punya channel yang banyak, informasi yang rame, entertainment yang banyak gitu ya. Jadi pengetahuan pun knowledge itu beda-beda, excitement juga beda-beda, behavior-nya juga beda-beda. Jadi kalau ada orang, kalau di dunia sekarang nih saya dibilang, kayak Balki, nggak semua orang tahu siapa itu Balki. Nggak semua tahu program yang ditontonnya, karena program yang ditontonnya udah beda-beda. Mungkin kalau saya lahir sekarang, saya nggak pernah punya jadi namanya Rizky Balki mungkin gitu ya. Ya karena itu, karena semua orang punya tontonan beda, hiburan yang beda-beda, pengetahuannya pun beda-beda. Karena semakin berbeda ini, bayangkan, kebutuhan untuk bersinetron semakin tinggi lagi. Kita harus berteriak 10 kali lipat seperti seperti yang sinetron dulu punya konsepnya, tapi sekarang ini, teriakannya harus lebih dari sinetron. Nah, ini juga tantangan bagi seorang yang ingin pursue jadi film director. Berteriak 10 kali lipat lebih dari sinetron itu gimana? Itu suatu yang konsep masih juga harus kita pikirkan, harus kita siasati. Next screen coba, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Oke, jadi semua ini semua program yang sudah saya terlibat dan saya alami, tapi intinya dari overall itu, waktu saya membuat director treatment, at the end semua membutuhkan storytelling. Ya, storytelling dari semua itu pasti at the end aplikasinya adalah storytelling. Storytelling itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Kita ini manusia yang butuh diceritakan dan butuh bercerita. Kita adalah secara fitrah manusia storytelling. Coba ya, kalau kamu ke kampus sama kamu ke pacar kamu, pasti bajunya berbeda. Karena itu ada storytelling yang berbeda. Statement berpakaian kamu adalah storytelling kamu untuk ke masyarakat. Kalau saya ke kampus, saya ingin dilihat intelektual. Kalau saya ke pacar, saya ingin dilihat seksi. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada statement storytelling dari diri kalian untuk sebenarnya fitrah Anda ini adalah storyteller. Nah, jadi at semua show, semua program apapun yang dibuat ujung-ujungnya harus storytelling kuat. Nah, inilah director's treatment atau creative vision diperlukannya siapa. Jadi overall aja karena waktu ya. Jadi overall apa itu kekuatan kreatif di dalam storytelling atau director's treatment diperlukan di dalam storytelling itu apa aja. Oke. Next screen coba. Sebelum saya masuk ke itu, saya mau ngasih tahu aja dulu general director's treatment proses ya. Selalu pahami purpose komunikasi Anda. Purpose-nya apa, sehingga tahu juga target audiensnya. Purpose dan target audience ini penting, sehingga kalau Anda berkarya, jangan sampai di penjara. Itu penting banget. Banyak karya ini hal-hal ini dilupakan, malah dituduh sebagai penistaan atau apa, ini penting banget. Jadi general problem dan solution overview-nya harus tahu. Dan yang paling penting USP-nya juga harus tahu. Unique selling point-nya itu harus tahu. Nah, saya mau dari semua proses ini yang pertama yang adalah di mana kalian menentukan prinsip mau go on atau tidak. Maksud saya gini, disinilah know purpose of communication, know target audience, dan know the product.
Di sini Anda tahu sebenarnya klien Anda ini berbohong atau tidak. Saya ambil contoh. Saya pernah disuruh menjual susu. Pas saya minum, waduh, nggak enak. Asli kecut banget. Ini susu, tapi dibilangnya luar biasa enak. Nah, itu Anda lah yang menentukan mau pursue konsisten dengan prinsip Anda tidak mau berbohong atau tidak. Itu di sinilah semua. Atau seperti ini, beberapa film director nggak mau rokok. Karena apa? Karena rokok itu mensponsori olahraga. Padahal rokok itu yang menghancurkan paru-paru kesehatan Anda. Tapi kok mensponsori olahraga. Nah, disinilah no purpose of communication yang juga internally untuk menentukan Anda mau go on with the project atau tidak. Gitu aja sih. Ini sekedar gambaran, tapi itu satu hal yang kuat ingin saya tentangkan. Dari situ masuklah nanti, sebelum masuk detailin skrip, kamu harus tahu dulu rel utamanya. Ini makanya general treatment. Dari rel utama itu, barulah masuk ke detail-detail. Jadi nanti kalau di detail itu banyak orang yang, wah saya punya ide Pak, mendingan diginiin aja kayak film itu. Wah saya punya ide, mendingan diginiin aja. Nah kalau kamu nggak punya general treatment, kamu bisa loss. Karya kamu akhirnya nggak punya suatu identitas. Jadi paling utama ada general treatment-nya dulu, inilah relnya Anda untuk membenarkan orang-orang yang idenya suka kebablasan ke sana kemari. Kembalilah ke jalan yang benar. Anda kalau sudah punya director treatment kuat, itulah kitabmu, itulah Al-Quranmu. Jadi semua orang yang punya ide-ide yang lain, kembalikan lagi ke general treatment kamu, atau kitab atau blueprint-nya kamu. Itu yang utama. Oke, next screen. Jadi dari overall overall storytelling yang paling utama, yang sering diomongkan ke saya, apakah itu klien, apakah itu TV, pimpinan tertinggi kreatif TV, yang selalu diomongkan adalah, kalau saya buat karya, tiba-tiba karya saya pertama mengestablish siapa si A dulu, siapa si B dulu, siapa si C dulu. Tiba-tiba ini saya akan ditoyor. Mana ini teriaknya? Harus teriak dulu. Jadi ini terutama terjadi di televisi. Ya kalau Anda mau jadi film director, siap-siap ditoyor. Kalau Anda buat karya, awalnya nggak berteriak, selalu berteriak. Iklan butuh berteriak. Film-film di televisi butuh berteriak. Jadi intinya harus catch attention, ambil atensi, itu paling utama. Apakah itu mengambil atensi bagi saya ini, kalau saya lihat akhirnya ada sensasi viral di awal itu. Apakah dengan joget, apakah dengan nge-seks, apakah berantem, apakah ngomong ngaco dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya catch attention di sini ya. Nah, terus sudah gitu. Yang berikut yang selalu paling penting nih. Nah, ini nih. Kalau kamu membuat suatu karya tapi nggak ada masalah, mendingan Anda menjabat ini aja tidur saja. Bahaya ini. Karena coba bayangkan cerita nih, misalnya saya ambil contoh namanya Mbak Kartika nih. Coba bayangin nih, misalnya Mbak Kartika bangun pagi, gosok gigi, makan pagi, pergi kuliah, ya terus udah gitu pulang, begitu tidur. Apa itu cerita? Itu kalau saya dengar ceritanya Mbak Kartika gitu, saya udah tidur gitu. Coba kalau misalnya gini, Mbak Kartika bangun tidur, gosok gigi, pergi di jalan, dia diculik. Nah, loh, ya akhirnya sesuatu yang tadi mengantuk tiba-tiba jadi wah terbangun nih, Mbak Kartika kemana ini gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah jadi selalu pahami bahwa manusia menyukai masalah. Manusia pecinta problem orang lain. Makanya kita suka ngegosip karena ini fitrahnya manusia ingin melihat orang lain bermasalah gitu ya. Jadi dengan kita memperiat masalah ini, nanti kita akan dibawa siapa yang antagonis, siapa yang protagonis. Disinilah nanti akan create interest. Saya mencintai protagonis ini, saya mencintai antagonis, saya membenci antagonis ini. Nah inilah yang disebut dengan storytelling yang paling pokok. Jadi kalau ini nggak ada, itu saya ditoyor. Fee saya nggak turun. Jadi kalau fee Anda mau turun lancar, ya tolong ciptakan masalah yang banyak ya. Tapi jangan sampai masuk penjara, itu saran saya. Ciptakan masalah boleh, tapi ya itu tadi selalu ada batasan. Oke, next screen. Nah ini yang selalu diminta juga dari orang untuk ke saya, dramatisasi. Dramatisasi itu apa? Maksudnya ya sebenarnya sederhana, larger than life. Jadi kalau Anda orang yang membosankan,
kalau memfilmkan orang bosan, ya dibuatlah dramatisasi bosannya ya. Benar-benar orang kalau ngelihat sampai kita ngelihat orang bosan di film bisa membuat mata kita wah gitu ya. Nah gimana tuh caranya? Ya ambil aja contoh ini kucing ini ya. Kucing ini gimana bisa dramatis membuat orang yang bosan kurang lebih. Jadi segala sesuatu itu harus didramatisir gitu ya. Segala sesuatu itu harus didramatisir, termasuk dalam menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi juga ada dramatisasinya. Dengan cara apa? Wah, pas sudah mau ketahuan siapa, eng gitu iklan. Wah, pas sudah mau ketahuan dia bawa narkoba atau enggak, eng iklan. Jadi dalam proses mendelay informasi ini itu juga ada dramatisasinya. Jadi saya selain masalah storytelling karakter juga dalam masalah editing. Ya kurang lebih gitu. Waktunya mungkin masih ada. Nah ini saya tadi nggak yakin ini bisa di play atau enggak ya. Tapi ini kurang lebih waktu iklan. Maju. Oke, mungkin nggak bisa ya. Jadi kurang lebih ini iklan menggambarkan. Maju, mundur, mundur. Oke, ya sudah nggak apa-apa lah. Ya, jadi nanti bisa dilihat aja di beberapa channel saya. Jadi dramatisasi kalau tadi itu memperlihatkan bagaimana orang mencari sinyal. Nah kalau di iklan ya nggak mungkin sinyalnya biasa-biasa aja. Kita buat dramatisasi sampai ini ada orang gendut naik meja, tahu-tahu jatuh dan menyebabkan rumahnya jadi hancur berantakan. Nah kita nggak boleh itu. Nah itu istilah dramatisasi. Jadi itu paling penting kalau Anda nggak bisa mendramatisasi, ya kira-kira akan kalah stand out kurang lebih itu. Nah, yang terakhir adalah twist. Nah, twist ini kalau dalam film sama iklan berbeda. Kalau dalam film sederhana. Nanti waktu konflik sudah diciptakan, Anda akan menyukai protagonis, Anda akan membenci antagonis. Twist itu biasanya membuat ekspektasi beda. Tahu-tahu antagonis yang Anda benci, tahu-tahu bisa jadi superhero-nya. Protagonis yang Anda cintai, tahu-tahu bisa menjadi musuh kalian. Jadi ini kalau dalam film istilah twist itu seperti ini. Tapi kalau dalam iklan, twist itu ada punchline, ada sesuatu yang nge-kick lagi. Penonton sudah diberi kelucuan, terakhir kasih kelucuan lagi. Nah ini suatu yang selalu diminta oleh yang nge-hire Anda nanti kalau Anda ingin mempersiu menjadi film director. Jadi ini beberapa poin-poin di dalam storytelling ya yang akan Anda mau tidak mau akan Anda bertemu ya dan pasti Anda dituntut untuk melakukan ini. Ingat, film director itu tukang hayal. Saya dulu dari SD, SMP sama SMA kalau ngomongin matematik saya nggak bisa karena sering bolos gitu ya. Saya akhirnya dimarahin sama ibu saya dan dikutuk sebagai seorang penghayal. Kamu tuh mau jadi penghayal apa gitu. Tapi gara-gara omongan ibu itu, saya sekarang ini dibayar sebagai penghayal. Apa yang Anda hayalkan, yaitu tadi, bagaimana create konflik, bagaimana create twist, bagaimana create shouting attention, itu semua diperlukan daya hayal yang tinggi, diperlukan doa ibu juga, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi next screen coba, next screen. Jadi final word ya, teman-teman kalau yang mau pursue di broadcasting dan film sebagai film director, be a creative, tukang hayal tadi, ya, entertaining, menghibur, dan menjadi social norm enforcer, penjaga norma sosial untuk situasi demokrasi yang lebih baik lagi. Demokrasi yang lebih baik lagi itu adalah membuka ruang kritik, membuka ruang berpendapat yang berbeda, mencari alternatif pemikiran lain, namun dalam batas etika dan norma yang baik. Kurang lebih gitu ya, teman-teman. Mungkin waktunya sudah selesai, mungkin dari sini bisa dilanjutkan ke teman-teman panitia ya. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Rizky Balki, pemaparan yang menarik banget dan insightful. Pembawaan Pak Rizky juga asik banget sih, kayak anak muda banget nih, kayak masih muda kok. Masih muda. Oh iya, masih muda tentunya, awet muda banget Pak. Oke, mungkin
tadi udah dibahas mulai dari film director, broadcasting dan film, dan juga mass communication itu sendiri secara rinci dan jelas. Mungkin aku pengen nanya sedikit sih Pak, masih berhubungan dengan broadcasting ini. Ya. Tadi kan di awal Bapak udah nyampein juga kalau misalnya Bapak ini kurang apa ya, film-film yang Bapak buat sebelumnya itu kurang bukan merupakan referensi Bapak gitu ya Pak, kurang serak gitu mungkin kali ya. Nah, mungkin yang sedang ramai dibicarain juga nih Pak tentang passion dan juga idealisme. Menurut pandangan Bapak sendiri, gimana sih Pak? Apakah kita lebih baik tuh jadi orang yang idealis dan juga idealis gitu, supaya nanti kita bakal dikenal sama orang dari, oh ini tuh orangnya emang udah bagus nih dari dulu. Tapi mungkin kita bakal, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bakal suffer gitu, bakal agak sulit. Atau kita lebih baik ya emang harus menyesuaikan diri aja nih gitu. Kita menyesuaikan apa yang dimau sama khalayak gitu-gitu. Tapi mungkin kita kurang enjoy gitu Pak, menjalaninya gitu. Menurut Bapak sendiri gimana Pak? Ya, yang pasti gini, idealnya kalau saya menyarankan teman-teman, maaf, kita memang harus istilahnya merancang jalan kita, ya. Nggak apa-apa, merancang itu penting. Kalian punya step untuk ke sana kemari, berikutnya apa yang menurut Anda baik tuh nggak masalah gitu ya. Tapi juga bahwa step yang di langkah ini ada faktor luck di dalamnya gitu ya. Jadi menurut saya Anda tidak usah terlalu pusingkan apakah apa yang Anda jalan yang Anda rancang itu berhasil atau enggak. Kalau misalnya enggak pun, take it easy, lakukan adjustment lagi langkah yang lain. Jadi intinya semua harus punya rancangan ke depan tetap. Tapi berapa kali adjustment itu ya tergantung jalan hidup kalian. Itu hanya Tuhan yang tahu, ya. Jadi kalau bisa jadi nih, udah ngerancang untuk 10 tahun, baru 1 tahun Anda udah di hire Quentin Tarantino misalnya, atau ketemu siapa. Nah itu suatu hal yang di luar ekspektasi, dan itu tidak ada sains di situ. Yang ada sains itu hanyalah dalam Anda berkarya. Tapi kalau untuk jalan hidup, itu yang paling utama harus selalu merancang langkah-langkah. Saya kebetulan adalah anak bandel aja sih sebenarnya. Jadi dari dulu saya lebih suka meditasi, kontemplasi gitu ya. Mendengar bagaimana ibu saya marahin saya, terus itu makanya saya kadang-kadang dari dulu nggak suka merancang gitu. Merancangnya ya kadang-kadang karena saya sudah alhamdulillah banyak dihidupi oleh dunia iklan, saya akhirnya bisa melakukan investment gitu. Nah di situlah saya mulai merancang. Belajar dari saya udah tua, tapi saya masih merancang. Kalian ya anak muda, jangan berhenti untuk merancang langkah Anda. Gue yakin kalian bisa mendunia. Pikirkanlah rancangan jalan Anda setinggi mungkin. Wah, udahlah gitu. Nah, saya memang merancangnya baru-baru. Selama itu saya go with the flow. Go with the flow sih boleh-boleh aja ya, tapi ya nanti baru kepikirannya pas tua. Gitu ya. Jadi mumpung kalian masih muda, kalian mau masuk UPN nih, wah, nanti kalian akan ketemu dosen-dosen gitu ya, dengar aja ya. Tapi rancang ke depan apa setelah ini mau ngapain, ketemu siapa, kerja sama siapa, itu udah nggak apa-apa. Apalagi sekarang Anda punya YouTube. Wah, YouTube, Google Channel, wah, kerancang Anda jauh lebih precise gitu ya. Kalau dulu mah saya ngerancang gimana ya, cara ngetok pintunya Mbak Mira Lesmana gimana caranya, itu susah gitu. Sekarang banyak cara gini. Ini salah satu juga cara untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang profesional. Pak Narga itu salah satu yang penting untuk kalian dapatkan ilmunya, karena beliau adalah guru saya juga. Gitu aja sih. Ya itu aja yang mungkin saya dapatkan ya. Saya pengen ngasih tahu bahwa rancanglah jalan Anda ke depan mulai sedini mungkin, itu aja. Jangan kayak saya mulainya di tua. Oke, makasih Pak untuk jawabannya. Jadi intinya kita harus merancang apa yang pengen kita lakuin ke depannya ya Pak. Ya, betul. Mungkin aku pengen nanya satu lagi nih Pak.
mungkin kan Bapak emang udah berkecimpung di dunia ini udah lama. Menurut Bapak gimana sih ke depannya industri penyiaran di Indonesia ini? Dan mungkin kira-kira apa yang bisa dilakukan sama anak muda, termasuk juga teman-teman mahasiswa di sini untuk membantu memajukan industri penyiaran kita? Nah, ini nih. Ini saya kasih tahu nih. Ini situasi berbahaya banget nih. Berbahaya banget kenapa? Karena tiba-tiba teknologi kita ini mengancam estetika sinema yang menurut saya paling baik, yaitu sebuah konsep estetika yang sajiannya adalah keluasan sinematik dalam arti yang sederhana, di mana kita kalau jalan biasa kan kita ngelihatnya kiri kanan, jarang kan kita ngelihatnya atas ini. Coba, pasti kita keluasannya kalau kita bergaul mau nggak mau semuanya adalah horizontal. Ini yang harus dijaga. Karena teknologi sekarang saya nggak tahu ini. Tiba-tiba saya harus ngomong komposisi vertikal. Coba gimana itu caranya saya membuat keramaian. Ada 5 keluarga di meja makan, ngobrol. Coba komposisi vertikalnya gimana itu? Nah, ini suatu yang mengancam nih teknologi menurut saya. Jadi ini pesan saya gini, teman-teman, kalau nanti mau pursue, sekarang kan udah ada channel-channel, apa istilahnya, channel-channel independen ya. Selalu membuat karya pribadi dalam bentuk yang sinematik pada umumnya. Tilik itu salah satu yang menurut saya hebat. Itu perlu contoh. Berkaryalah, masukkanlah karya Anda ke media channel pada umumnya, selalu sajikanlah sebagaimana seorang sinema ingin perlihat karyanya. Makanya saya mendorong nih teman-teman adik untuk selalu berkarya, sampaikan ke dunia, jangan sekali-kali buat karya vertikal. Karya diagonal, karya segitiga, karya lingkaran, itu hindari. Karena itu menurut saya itu bukan bahasa sinema. Jadi untuk saya memang ke depan ini ancamannya itu lebih karena teknologi yang semakin variatif. Audiovisual itu sudah mengalami kegagalan bentuknya karena teknologi ini. Dan saya pun kebingungan. Sekarang subiklan, kalau saya membuat storyboard, itu nggak hanya storyboardnya 16:9 atau 4:3, tapi sekarang yang vertikal gini, itu cukup aneh, kurang lebih itu. Ini aja sih ketakutan dalam saya ke depan ini yang akhirnya merusak, menurut saya ini bisa merusak cara kita berkarya, gitu aja sih. Tapi ini pendapat pribadi ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang kalian anggap ini luar biasa dengan kebaruan ini, ya nggak masalah. Tinggal buktikan saja, itu aja sih. Gimana lagi teman-teman? Jadi emang tantangan ke depannya nih karena perubahan teknologi yang pesat banget ya Pak. Wah, luar biasa. Ya. Sekarang ya, kalian bisa nonton film di jam dinding, coba. Gimana caranya? Ada jam dinding tuh, sekarang kalau digital itu udah bisa sekalian ngeluarin film itu, quick time atau apa gitu. Itu jam dinding nonton film, coba. Itu kan aneh itu. Kamera, foto-foto, ini nih ada di hobi saya nih waktu lagi buat film pakai kamera gitu, kita buat lagi sedang antara shoot, dia ngapain? Nonton Formula One. Gimana di kameranya? Ini kan aneh nih. Jadi udah makin ngaco aja nih, medium tayangnya ini udah makin bervariasi. Nanti ada lagi nonton apalah dalam bentuk kaos, tiba-tiba kaos kita jadi televisi. Lah, ini kaos framingnya gimana nih? Ada framing ke sini, ada framing ke sini, ini kepala, tangan, wah udah makin ngaco nih. Teknologi makin canggih, kalian nanti makin bingung mengkomposisikan sebuah gambar. Komposisi itu harus ada sebuah patokan umum. Kalau komposisi patokannya nggak umum, orang akan menganggap nggak ada lagi suatu kebagusan atau standar referensinya nanti. Referensinya jadi aneh-aneh, itu aja sih. Oke. Walaupun dengan tantangan tersebut, pokoknya teman-teman muda ini, anak-anak muda harus tetap berkarya terus ya Pak. Oh iya dong, pasti. Luar biasa. Ini ya sekarang nih, yang namanya audiovisual itu, wah luar biasa. Wadah, miliaran, triliunan, saya nggak tahu, karya itu sudah dibuat dari berbagai aspek. Tapi selalu ingat ya, teman-teman, yang kebaruan teknologi, kecanggihan teknologi, kebanyakan karya yang ada satu yang survive. Satu yang paling survive. Kemampuan Anda melakukan storytelling. Jadi mediumnya
apapun ya, kalau kemampuan storytelling Anda survive, wah udah deh Anda laku. Itu. Makanya sekarang yang paling utama orang kalau mau mempersu di dunia broadcast itu ciptakan IP. IP itu penting. IP itu seperti seorang membuat film Harry Potter. Harry Potter itu IP. Dan dengan IP ini Anda nyiptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi banyak-banyaklah ngehayal untuk mencari IP. Ya, untuk teman-teman ini ingat, boleh Anda jadi orang eksak, boleh Anda jadi orang yang berpikir matematis, tapi ingat, rajin-rajinlah menghayal. Ya. Rajin-rajinlah menghayal untuk mencari sebuah IP. Kalau kamu punya IP disambut massa, kamu nyiptain lapangan pekerjaan. Ini yang juga saya sedang lakukan, mencari IP gitu ya. Tapi di kalian, di tangan anak-anak muda, saya yakin ininya lebih panjang, itu aja sih. Kurang lebih gitu. Oke, makasih banyak Pak untuk jawabannya. Ini teman-teman bisa take notes juga ya, jangan lupa. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab nih Pak sama teman-teman mahasiswa baru ilmu komunikasi, karena kayaknya udah pada penasaran dan ada yang pengen ditanya juga. Kepada teman-teman maba yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan juga asal kelompok sebelum bertanya ya. Oke, langsung aja nih kepada dari kelompok Gerbener, Muhammad ya, salah. Kepada Muhammad Rizky Dewansyah dipersilakan. Halo. Halo, terima kasih. Oh, namanya sama, Rizky. Ya, saya Muhammad Rizky Dewansyah, NIM 21104111226, dan dari kelompok benar. Saya sebenarnya ingin bertanya, pertanyaan saya banyak banget, karena jujur aja sinema itu saya tuh dulu dari kecil tuh suka banget, apalagi sampai sekarang tuh setiap kali nonton film pasti saya demen banget ngayal-ngayal ntar film ini kayak gimana. Dari kecil sampai kuliah ini tuh nggak bisa lepas dari ngayal. Sampai orang tua kayak negur, kan jangan terlalu banyak ngayal Kak, tapi itu pokoknya udah dari kecil tuh sampai sekarang ngayal itu nggak bisa saya lepas. Nah kan kalau habis nonton film action terus baru nonton film horror ini bisa nggak ya digabung-gabunginnya gitu? Mungkin pertanyaan saya tuh agak gimana gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah, apakah tuh sebenarnya film-film apapun mau genrenya action, horror, drama itu bisa nggak sih lepas dari politik? Bisa nggak sih Pak Rizky? Saya ingin bertanya itu karena saya tuh melihat banyak film-film yang bagus, mereka pun memakai politik yang dari negara mereka atau politik yang mereka ikutin. Itu maksudnya kamu menanyakan bisa lepas dari masalah politik atau enggak gitu? Film? Iya, bisa lepas dari masalah politik enggak? Oh. Atau bisa menggunakan politik tidak? Karena saya lihat banyak juga di film-film sekarang tuh banyak menggunakan politik, tapi ketika saya lihat film-film zaman dulu, politik jarang digunakan. Banyak mereka ngayal atau mungkin menggunakan personal experience sebagai cerita dari filmnya. Nah itu mungkin pertanyaan saya, apakah film-film itu sekarang, ataupun film-film sekarang bisa lepas dari permasalahan politik, ataupun bisa juga tidak menggunakan politik. Terima kasih Pak, mohon maaf agak memutar, soalnya saya suka banget sinema. Iya. Nggak, oke, coba saya mau coba jelaskan, mudah-mudahan nih relevan atau enggak. Tapi sebelumnya saya mau komen hayal. Itu kalau kamu udah begitu, itu udah jalan yang tepat itu ya. Jadi nanti kalau ada orang bilang kamu menghayal itu salah, nggak usah diabain. Itu paling penting, itu Anda hidupkan sisi imajinatif. Karena at the end, kalau Anda memasuki dunia kreatif, kalau Anda ingin membuat suatu karya, basis hayalan itu paling utama. Orang akan meminta Anda mencari solusi melalui hayalan Anda, bukan dengan pemikiran eksak Anda. Itu nanti yang akan terjadi. Oke, ini soal hayalan. Terus yang kedua soal politik. Ini politik ini. Politik itu bisa macam-macam. Kalau bagi saya, dalam arti negatif, politik itu tidak hanya menyangkut soal pemerintah, ya.
politik itu juga menyangkut soal siapa yang berkuasa, siapa yang punya keinginan untuk membuat karyanya menjadi apa. Itu yang mempengaruhi visi kreatif director juga. Ini terutama terjadi di iklan. Kalau Anda menjadi director iklan, Anda punya keinginan untuk membuat suatu karya yang kadang-kadang luar biasa bagus gitu ya. Tapi saya punya referensi bagus, ininya bagus, wah saya udah menggayakan ya. Tapi masuklah politiknya agency, dia punya ingin menghasilkan award bagi mereka. Jadi kadang-kadang adegan yang menurut saya bagus, bagi agensi itu nggak bagus. Ada permainan politik. Tapi nanti dia ngomong ke kliennya bilang, itu caranya Balki salah, yang baik adalah cara kami gitu loh. Nah ini salah satu menurut saya politik negatif yang mempengaruhi cara seorang director itu mengaplikasikan visinya. Jadi banyak politik seperti ini. Terus juga kadang-kadang ada juga politik yang negatif yang lainnya, director itu hanya berfungsi sebagai bumper. Bumper itu dalam arti gini, nggak ada yang berani bertanggung jawab kalau nanti jelek, tapi berani bertanggung jawab kalau bagus. Nah, director itu dimasukkan tujuannya hanya untuk menjadi jelek, untuk menjadi bumper saat jelek. Nah, itu ada itu dunia seperti ini. Nah, jadi sadari dulu Anda kalau mau berkarya, dapat karya, sadari dulu hal-hal yang di luar itu, sehingga Anda bisa mengaplikasikan visi Anda dengan baik. Nah, kalau politik dalam arti pemerintah, ya, menurut saya itu mau nggak mau Anda tidak bisa lepas ya, karena itu bagian dari norm dan budaya. Tapi selama kamu berkarya dengan halus, bahasa halus, menyampaikan kritiknya, mungkin itu bisa memperlebar dan mengadjust yang namanya demokrasi yang tadinya sudah ditahan menjadi lebih lepas lagi, lebih loose lagi. Itu memang harus ada kemampuan dari kejeniusan anak-anak muda untuk mengarang sesuatu, mengkritiknya nggak usah frontal, tapi pelan-pelan. Dulu zaman saya ada Presiden Soeharto, itu emang presiden paling bahaya. Ya, kita ngomong presiden aja, kritik presiden itu polisi militer datang langsung gebuk kita zaman dulu kayak gitu tuh. Jadi itu Soeharto itu waktu zaman saya ngeritik menterinya aja polisi militer datang. Sekarang ini jauh lebih baik. Kita ngomong bahasa binatang ke presiden aja kadang-kadang masih bisa gitu ya ngomong. Jadi tapi yang utama ini sekarang ini. Kalau lo mau membuat sebuah karya yang politiknya tidak ada, Andalah yang menjadi kuasanya ya. Itu memang harus pintar-pintar bernegosiasi dalam segala level. Dengan level investor Anda, dengan level produser Anda, dengan level juga klien Anda, itu harus pintar-pintar di situ. Jangan terjebak amarah. Once kamu kelihatan, wah lu maunya ingin menang award aja, akhirnya ada director tunjuk-tunjukkan tuh sama kliennya, tunjuk-tunjukkan tuh sama agensinya, toyor-toyor, akhirnya dia apa? Nggak dapat job. Jadi kalau memang Anda ingin mendapatkan suatu masa panjang dari karir Anda, kalau bicara politik memang susah, itulah the art of dealing with politics. Anda harus punya pengetahuan, itu paling penting. Jadi selain penghayal, Anda juga punya pengetahuan negosiasi. Itu kalau kita bicara politik. Mungkin itu ya, udah menjawab atau belum? Kurang lebih gitu ya. Ya, udah terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Saya juga punya YouTube channel dan saya memang tertarik ingin mempromosikan dan ingin memajukan bakat saya di editing dan ya mungkin bakat saya di editing. Saya juga sering filter film-film yang yang mungkin sinematografinya agak gimana gitu, warnanya kurang sesuai, saya sesuaikan, terus musiknya kurang sesuai, saya sesuaikan. Mungkin saya ingin memperluaskan YouTube channel saya dan memperbanyak views dan semoga karya saya di notice. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih ya kepada Muhammad Rizky atas pertanyaannya. Semoga sukses juga YouTube channelnya. Mungkin Amin. kita terima kasih juga Pak Rizky untuk jawabannya. Mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan kedua dari kelompok Newcom. Kepada Alfa dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi saya Muhammad Alfa pertama dari kelompok Newcom. Saya ingin menanya langsung ke Mas Rizky sebagai film director.
bagaimana sih seorang Mas Rizky Balki ini melihat perkembangan film Indonesia, baik kualitas, skenario, pemain hingga sinematografinya? Itu aja sih Mas, terima kasih. Siap. Wah. Nah ini ya, ini menarik nih. Jadi kalau mau ngomong ya banyak yang mau ngomong jadi susah kalimat apa nih. Jadi gini, film Indonesia ini menurut saya kemajuannya signifikan banget ya. Terutama box office itu sudah mulai mengalami kita sudah mempunyai istilah box office. Dulu tuh sebelum 2012 ke bawah itu nggak ada istilah box office. Box office itu dulu ya mungkin dimulai di era Presiden Jokowi jadi presiden itu box office, istilah box office itu udah mulai signifikan ya. Dan yang saya lihat ini adalah kita kalau kita bicara ini memang masih model basic. Kita memang memerlukan variasi. Amerika itu kenapa bisa mendunia? Karena dia punya istilahnya itu ya, kepala rumah tangga lah atau masing-masing punya mekah berkarya. Maksud saya gini, kalau film itu kita ada channel ada kelompoknya Quentin Tarantino, ada kelompoknya film ini, kelompoknya film itu. Jadi macam-macam pendekatan aspek kreatifnya. Indonesia ini sementara ini lagi ke arah sana. Walaupun yang saya lihat kita ini masih berbasis produser. Karya kita berbasis ditentukan oleh produser. Di luar itu udah nggak lagi berbasis produser, tapi udah berbasis visi director. Makanya begitu dinamis range filmnya. Ya, kalau di kita ini berbasis produser dalam arti apa? Masih banyak yang belum berani membuat film yang bentuknya baru. Pasti yang dilihat adalah pasar. Saya waktu itu pernah datang nih, wah mau jualan ke produser nih. Wah ini produser Indonesia inilah yang hebat gitu. Turun saya presentasi gini-gini, dia bilang apa ini? Ganggu waktu tidur saya katanya. Kalau kamu membawa saya sesuatu, jangan yang baru katanya. Bawa itu sesuatu yang kalau bencong di jalan aja itu udah banyak followernya, saya bayar itu. Gitu. Dia ngomong gitu marah-marah, saya stres gitu. Ya udah dah, nggak usah kejualan ke orang ini. Nah, tapi dari pengalaman itu, film kita ini masih berbasis produser. Artinya sesuatu yang menguntungkan akan diproduksi. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat novel-novel itu banyak diangkat karena dilihat dari kemampuan novel itu ngejual ke konsumen. Terus juga pemain-pemain dilihat dari follower. Jadi berbasis produksi. Belum ada yang berani memproduksi melalui pikiran visi direkturnya. Nah, makanya nih teman-teman anak-anak muda ini, contohnya itu Tilik. Tilik itu kalau dijual ke Manoj atau ke Multivision, apa ini? Ibu-ibu di dalam truk, apa itu jualan ibu-ibu di dalam truk? Ngaco. Tapi ini anak berani, ya sabar. Alhamdulillah dia kaya, punya budget gitu untuk produksi ini. Jadi berani akhirnya apa? Ada satu cara lain dalam film bercerita. Berani untuk melihat sesuatu yang lain, lebih kultural di apa gitu. Nah, poin saya adalah itu. Teman-teman, mumpung Indonesia ini lagi bergerak ke arah yang menuju mendunia melalui variasi-variasinya, variasi-variasinya ini masih bayi-bayi. Yang ditentukan, yang lagi hebat-hebatnya ini yang ditentukan oleh produser nih. Dari Multi, Star Vision, semua. Tapi semuanya sama. Apa yang sudah populer di masyarakat, itulah yang akan diproduksi. Nah, kalau kalian ingin mengembangkan film Indonesia, kalianlah yang tentukan. Gue nggak mau ditentuin kalian, gue juga bisa buat pasar. Di Amerika ada yang berani film dunia, ada yang berani membuat film yang pasarnya tadinya belum jelas. Pas dilempar, ternyata ada gitu, terbentuklah suatu pasar baru, terbentuklah suatu kiblat baru. Yang akhirnya kiblat itu bisa menciptakan apa? Film menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi itu intinya. Kita berada di track yang benar. Mulai muncul nih kelompok-kelompok walaupun masih kecil, ada itu Timo, ada itu Kaliana, ada itu Visinema ya. Tapi memang yang masih di atas ini adalah
para penjual horden. Maaf, seorang orang India ini yang di atas ini produser dari India ini. Itu yang paling paling menguasai sekarang. Maaf ya, saya bicara agak lepas tadi. Jadi kita masih dikuasai itu. Itu aja sih kurang lebih. Jadi itu aja ya teman-teman. Dan ini satu yang kalau mau berkarya, ikuti saya. Jangan baper, ya. Berani tapi jangan baper. Giliran udah dilempar ke masyarakat, dimaki-maki, nggak mau berkarya lagi. Jangan. Kita nggak bisa menghibur semua orang. Itu poinnya. Saya buat based on target market saya. Kalau ada kritik dari target marketnya, ya juga jangan baper, gitu ya. Jadi please harus kuat, ya. Kata mama papa itu jadilah man up, gitu ya. Jadi untuk di film juga begitu. Kalau enggak, nanti kalian masuk rumah sakit, nggak ada karya lagi, gitu ya. Stres, akhirnya ke ginjal, ke jantung, macam-macam. Itu terjadi. Ya gitu, jadi intinya itu, kurang lebih. Ya, sangat jelas sekali, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih juga Alfai atas pertanyaannya dan Paris Kibalki atas jawabannya. Pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaannya. Aku juga mau ngerangkum sedikit nih dari materi tadi yang udah disampaikan. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan dan mempelajari teori-teori komunikasi yang akan diajarkan di perkuliahan nanti, karena akan sangat berguna di dunia pekerjaan. Selanjutnya, film director adalah individu yang bertanggung jawab menyampaikan informasi hiburan dengan kemasan visi kreatifnya. Visi kreatif harus memberikan pandangan jauh ke depan dan memberikan sesuatu yang baru dan unik. Broadcasting dan film merupakan bagian dari media massa. Ketika kita berhubungan dengan mass media atau media massa, kita harus menjaga betul apa yang ingin kita sampaikan karena berhubungan dengan khalayak banyak. Selanjutnya, yang keempat, ketika ingin berkarya, selalu ketahui apa yang ingin kalian sampaikan dan harus mengetahui betul apa purpose kalian dari karya tersebut. Dalam storytelling, kita harus menciptakan problem yang menarik dan disampaikan dalam bentuk yang unik dan menarik. Dan yang terakhir, twist sangat dibutuhkan dalam storytelling, dalam film director sebagai punchline dalam cerita. Selanjutnya, tantangan terbesar untuk kedepannya dalam industri broadcasting ini yakni kemajuan teknologi yang semakin pesat. Namun juga hal ini teman-teman dapat memanfaatkannya untuk berkarya lebih jauh. Akhir kata dari Paris Kibalki, be creative, entertaining, be a creative, entertaining, and social norm enforcer. For a greater democracy. Ya, oke. Mungkin sekian dari notes dari materi tadi. Semoga apa yang tadi udah disampaikan dan udah teman-teman dengarkan bisa di-keep dan diimplementasikan untuk kedepannya. Namun sayang banget nih, kayaknya kita sudah ada di penghujung dari pembahasan materi yang pertama seputar broadcasting. Kepada Paris Kibalki, terima kasih banyak Pak, udah mau menyempatkan waktunya, udah mau berbagi ilmu. Semoga Bapak sehat selalu supaya bisa terus berkarya ya Pak. Dan terima kasih. Semoga bisa terus membagikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman semua. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa itu aja, saya ya sharing waktunya udah habis. Salam itu aja, benar. Persulah ilmu, jadilah orang yang yang mendukung social enforcer untuk norma-norma demokrasi, dan jangan lupa menghayal, itu aja.